ini klasik banget Om. Yeah, Oke, Bang Milo. Wah, ini mah udah nggak perlu diapa-apain lagi. Udah nggak perlu lagi. Yes, masih di Sistomotif. Kali ini gue mampir di Kemang Village. Kemang Village itu daerahnya Kemang, kita sebutnya di sini ada Motor Village. Kita sebut seperti Indonesia kampungnya anak motor. Kampungnya anak motor. Di sini berbagai macam brand motor, anak-anak motor biasanya tiap weekend baru kumpul ya. Yuk. Semua pada bersatu di sini dari muda sampai yang old, nggak mengenal umur, kumpul. Sekarang gue lagi nongkrong di timnya Ducati. Di sini ada dari Doci, adalah bisa disebut Ducati Owners Club Indonesia. Yes. Kepala gengnya. Dan juga ada kepala gengnya dari Monster Ducati Indonesia, Mas Tio. Gue thank you banget udah boleh mampir. Kali ini temanya gue akan ngacak-ngacak Ducati. Pasti teman-teman tahu dan penasaran Ducati itu seperti apa, dan pengen tahu Ducati itu ada apa aja, jenisnya apa aja, dan mungkin banyak orang-orang penasaran harganya berapa. Ntar boleh ditunjukin ya, kayak apa aja sih. Nah, sebelum ngomong itu nih, berhubung di sini adalah raja-rajanya klub motor, alias rajanya klub motor Ducati. Buat teman-teman yang pengen gabung di klub Ducati, itu caranya gimana sih? Awalnya kita sebelum ngomong ke arah Gue loh, gampang aja sih sebenarnya. Syaratnya untuk menjadi anggota grup Ducati Owners Club Indonesia itu tinggal daftar aja. Yang penting punya motor Ducati, terus daftar di IG kita, di send message aja, nanti langsung dari tim membership kita akan langsung connect ke teman-teman yang mau ikutan join. Syaratnya punya motor Ducati, that's it. That's it. Jadi nggak perlu memikirkan dia gaji berapa, dia kerjanya apa. Punya motor Ducati boleh join. Boleh join. Ada lagi nggak tambahan, Mas Tio? Nah, kalau tadi Om Adri bilang kan masuk ke Ducatinya ya. Iya. Nah, kalau di gue sendiri itu kalau mau masuk ke Monster cukup masuk ke Ducati aja. Nanti secara nggak langsung dia motornya apa nih? Misalnya dia Monster, secara nggak langsung masuk ke klub chapter Ducati Monster Indonesia. Kayak gitu. Jadi langsung nggak ada registeran lagi. Nggak ada bayar-bayaran ya? Nggak ada, kecuali register Ducati ya. Oh, kita Ducati. Dan syaratnya yang penting asik ya. Asik. Oke, di sini kan ada Doci atau Monster. Mau nanya dong perbedaannya dulu apa, pertama dari Doci, Mas Adi. Doci itu apa? Ducati Owners Club Indonesia itu klub motor Ducati yang memang udah didirikan dari tahun 2001. Lebih tepatnya 13 Agustus tahun 2001 gitu. Jadi kita memang punya organisasi yang resmi, dan kita punya ADART untuk pemilihan ketua setiap 2 tahun sekali, kita punya Munas. Jadi klub ini berdiri udah mungkin hampir 19 tahun ya. Dan sudah 89 kali pemilihan ketua. Jadi kita udah punya ketua yang nomor 8. Organisasi berjalan, kita punya pengurus. Setiap 2 tahun kita ada Munasnya gitu. Jadi memang itu intinya sih, kita punya same passion, punya motor Ducati. Tentunya ini tergabung seluruh Indonesia. Dan ini juga terafiliasi sama Ducati Italia. Jadi kita semua adalah organisasi resmi yang terdaftar di Italia, dan juga disupport sama ATPM, which is Ducati Indonesia. Yes, pastinya. Jadi organisasi kita memang organisasi resmi yang terdaftar di Italia, dan setiap tahun Ducati Italia juga mengundang sebenarnya perwakilan dari Ducati Owners Club Indonesia untuk datang ke sana untuk melihat tiap tahun dia punya acara dengan komunitas Ducati. Jadi memang udah cukup lama ya, udah hampir 20 tahun, dan kita organisasi kita mungkin setiap tahun member kita mungkin kurang lebih sekitar 200 plus orang. Wow, Ya, keren. seluruh Indonesia ya. Yes. Yang pasti adalah yang satu tadi yang gue tangkap yang paling kerennya adalah resmi dari Italia. Udah dinyatakan resmi dan diterima ya. Jadi bukan kaleng-kaleng. Nih tadi singkat cerita mengenai pergantian ketua dan lain-lain. Seandainya kita berhayal di dalam di klub Ducati itu terus ada pemilihan ketua baru, ada ospeknya nggak sih? Ada ospeknya nggak sih? Mungkin ospeknya apa ya? Karena itu kan pemilihan ya, voting Yes, gitu. voting, Jadi benar. kayak pemilihan proper gitu ya. Betul. Jadi yang terakhir kita Maret ya. Maret kita ada di Bandung. Kita voting dengan seluruh anggota member Ducati yang bisa datang, yang terdaftar, yang aktif, dan voting. Jadi tentunya yang terpilih pastinya orang yang sudah dikenal dengan itu dan punya programnya segala macam. Jadi kita prosesnya pun juga proper gitu ya. Kayak pemilu lah bro. Kayak pemilu. Oh, kayak pemilu.
Yes, itu tadi perwakilan Mas Adi dari Doci. Sekarang perbedaannya adalah Monster. Boleh dijelasin, Mas Tio? Oke, perbedaan Doji sama Monster adalah sebenarnya Monster ini bagian dari Doji, gitu kan. Begitu lu masuk ke Ducati, Owners Club Indonesia, apa yang lu pegang nih motor, gitu kan? Tadi Om Adri bilang, yang penting lu punya motor Ducati, gitu kan. Nah, ternyata lu kira-kira pegang motornya Monster nih, nah masuk ke chapter gue nih, gitu kan. Nah, chapter gue ini banyak juga, gitu kan. Maksudnya Ducati itu kan banyak banget tipenya, Ducati Monster ya kan. Dari punya Om Adri sendiri kan 1100 Evo diesel ya, ada 1200, ada 1200S, ada 696, 795, 796, 821, banyak gitu. Nah, itu kita akomodir menjadi satu klub gitu kan, satu grup chapter di bawah naungan dari Doci sendiri gitu kan, yang mana semua kegiatan yang Ducati Monster adakan itu pasti mengacu pada si Doci itu sendiri gitu kan. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan lain yang mungkin di luar Doci, tapi pasti dengan persetujuan dari Doci. Oh, oke, berarti semua ada di bawah naungan Semua. Jadi sebenarnya Ducati Monster Indonesia itu sama aja. Nah, di bawah ini ada juga dari klub-klub chapter lain kayak Multistrada, Scrambler, terus Piavel, atau Motar, Perbike, banyak. Jadi apa aja lu punya motor, masuk aja Ducati. Gak usah khawatir ya? Gak usah khawatir. Nah, buat teman-teman misalnya seandainya pengen nih masuk Ducati atau berhayal emang dari dulu pengen banget punya Ducati, nggak ada temennya, nggak perlu khawatir, tinggal cek Instagramnya, Cek Instagram, follow aja, DM aja. Caranya gimana sih kalau mau masuk? Langsung nanti akan jelasin ya di situ ya. Dan nongkrongnya di Moto Village Kemang. Nggak perlu khawatir ada perbedaan lo kerja apa, pegawai apa, syarat cuma satu, punya motor. Dan diakuin di Itali, jadi jangan khawatir. Klub lo bukan kaleng-kaleng. Sekarang gue lagi ada di markasnya Ducati, ada di Kemang Village, masih di Motor Village Kemang. Di sebelah gue ada Om, belum. Ini yang punya atau bisa dibilang biangnya Ducati nih. Semua tahu mengenai Ducati sampai detail-detailnya. Om, boleh mampir nggak sih Om? Boleh banget. Di dalam. Om, kenalin lu Om, di sini sebagai Ducati sebagai apa? Hai, saya Anto Lutano, di sini sebagai direktur dari APM-nya Ducati Indonesia. Direktur, hormat dulu. Om Anto, masuk yuk, kita lihat. Ya, mari. Kalau kita lihat di showroom, ini kita lihat Ducati ini ada dua. Satu Ducati merah. Ducati merah ini yang ngomongin performance. Jadi ada Multistrada 1260, ada Multistrada 950. Terus kemudian ada Monster, dan juga ada Hypermota. Ya. Yang paling di bawah yang mana Om? Kita ngomong dari yang kecil dulu. Oke, kalau ngomongin dari CC-nya, CC-nya di sini Monster 800 cc. 800 cc. Ini 821. 821. Kalau ini Hypermota 900 cc. Ya, dia Buat 950. pemula cocok yang Monster berarti untuk mau nyoba. Buat atau pemula. bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Kalau aja orang sih. udah pakai motor gede, biasanya sih dia udah bisa naik motor. Pastinya. Pastinya. Ya kan? Nah, yang ini 1200 cc nih. Itu 1200 cc. Ya. Oke. Ini yang kelas Ducati merah kalau ngomongin performance. Oke. Nah, kalau ada satu lagi Ducati Scrambler. Scrambler nih kita sebutnya Ducati kuning. Oh, Ini yang ada lifestyle. kuning. Oh. Ini yang lifestyle. Ini kita ke situ ya. Yuk, Kita kita lihat. lihat. Nah, kalau kita lihat yang lifestyle, Ducati Scrambler lebih colorful. Yes. Ada yang warnanya kuning, ya kan? Ada yang warnanya itu tangerine, warnanya lah ya. Oke, orange kita tadi. Ya. Terus kemudian ada Keiko Racer, kalau lihat di belakang warnanya biru. Oh, biru di sebelah sana di luar. Oh, di sebelah situ kita Ya. bisa lihat.
Wah, ini klasik banget Om. Yes, ini model Cafe Racer. Ini udah semuanya udah nggak perlu di custom lagi, udah tinggal jalan aja. Udah tinggal jalan. Kita lihat yang warna itu yuk. Yuk. Saya senang deh sama warna ini. Favorit. Ini favorit orang-orang ya? Ya. Wah, ini keren Om. Om ini berapa sih Om? Ini 800 cc. 800 cc. 800 cc, memang tipe scrambler, modelnya Cafe Racer. Terus kemudian kalau kita lihat ini spionnya juga udah di bawah. Benar, Ya ciri kan? khas Cafe Racer. Ciri khasnya ya. Iya, betul. Kalau dibandingin motor scrambler yang lain kan spionnya di atas. Yes. Sekarang udah di bawah. Oh. Joknya dulu, ini juga sebenarnya covernya bisa dibuka kalau mau boncengan. Oh, ini bisa dibuka. Ya. Ini akan ada Ya. joknya di situ. Jadi nggak usah khawatir, ini motor tetap bisa berdua ya. Wah, ini mah udah nggak perlu ngapain lagi. Udah Om. nggak perlu lagi. Dan Udah color tinggal dan bawa. lain-lain. Ya. Keren, beneran keren. Ini buat badan kayak gue yang tidak gede Om, Ya. asik banget. Om tanya Om, Ya. ini pertanyaan awam semua manusia. Berapaan kira-kira? Kita ngomong kira-kira aja Om ya, biar nggak salah. Kalau mahal itu relatif ya. Yes, Mahal relatif ya. benar. Ya. Jadi harganya itu 429 juta. 429 juta. Ya. Dapat apa aja? Wah, dapat apa aja ya? Selain motor. Oke. Kalau misalnya normal price Normal biasanya price. 429 juta, mungkin kita akan kasih voucher. Yes. Voucher itu senilai 5 juta. Wow. Kita bisa Belanja pakai untuk- untuk merchandise ya. Yes, merchandise. Katanya merchandise-nya yang bisa buat kaos, bisa buat jaket. Oh, celana keren. pet lah ya. Benar. Plus kalau misalnya bulan ini kebetulan kan kita lagi promo. Yes. Akhir bulan Juni ini terakhir nih, Wah. adalah free biaya balik nama. Tuh teman-teman, sampai bulan Akhir bulan Juni akhir ini, bulan jadi Juni masih ada 4 dikit hari. lagi, 4 hari lagi. Masih ada 4 hari. Iya, semoga YouTube ini tayang sebelum 4 hari ya, biar kita bisa promoin dan banyak yang beli ini, mumpung lagi harganya keren. Karena harga biaya balik nama itu biaya itu 12,5% dari price list. Jadi dari 429 lumayan ya, sekitar 40-an juta. Oke, ini ilmu buat teman-teman yang lain nggak tahu. Kalau kita seandainya beli motor Jepang, itu kan berarti sudah ada nama yang kita free buat kita. Bedanya kalau motor seperti ini yang besar adalah beda lagi untuk urusan balik nama ya. Ya. Oh, Ya, ya. oke, itu ilmu yang baru teman-teman. Jadi ini udah free semuanya ya. Ya. Sampai bulan Juni ini. Sampai bulan Juni ini. Itu semuanya free balik nama. free balik nama. Kalau Jadi bayar sama aja potongan 12,5% lah tambahan. 12,5%. Boleh Saya kalau mau beli motor Ducati saatnya sekarang. Masih ada waktu lah. Yes. Berapa hari? 3 hari. 4 3 hari. 3 hari dapat uang. Amin. Amin. Om, kita lihat yang lain. Oh, ini satu lagi. Ini apa? 1100. 1100 Jadi cc. di kelas Scrambler yang 1100 ini yang cc-nya besar dibanding yang lainnya. Oke. Ini tipenya sport, terus kemudian speknya juga forknya udah pakai all-in. Oke. Jadi dia memang lebih maskulin, Oh, karena lihat dari maskulin. bodinya juga lebih maskuler dibanding. Benar lebih ke sekarang. Tankinya lebih besar. Yes. Ini berapa Om? Ini 589. 589 guys. Masuk akal, motornya keren. Nah, ada satu lagi sebenarnya. Ini yang paling kecil di kelasnya Scrambler. Oh, Jadi kalau tadi iya. pertanyaannya untuk pemula yang mana? Yes. Nah, ini yang paling cocok. Oh, 400 cc. oke. Jadi untuk Ducati cc paling kecil ini cuman 400 cc-nya jangan khawatir, nggak akan ketinggalan dibandingin motor-motor yang gede lainnya yang 800, yang 950. Ini masih bisa membantu. Dan tetap keren, nggak usah khawatir ya. Keren. Lihat orang motornya. Betul. Enteng nggak sih Om? Enteng banget. Saya coba naikin ya. Ya. Oh, iya. Itu kelebihannya Ducati dibandingin mobil yang lain. Sorry. Kelebihan Ducati adalah walaupun bentuknya berbentuk besar, Meskipun motor dengan cc besar, tetapi bodinya lebih ringan dibandingin mobil oh, yang lain. oke. Ini enteng banget Om. Ini buat badan segede gue yang tidak besar dengan tinggi cuma 166, ini nyaman Om. Betul. Nyaman Nyaman banget. banget. Nyaman banget. Apalagi Scrambler yang sekarang kan kelasnya udah hydraulic, jadi empuk.
Ya. dan ringan. Ya, nggak Nah, pegel kan. ini sama yang kayak tadi nih teman-teman. Ini scramblernya warna kuning. Tadi kan kita lihat yang sebelumnya warna kuning. Ini warna kuning, warna biru. Nah, Sama-sama keren. kalau buat yang mau off-road, bisa pakai ini. Oh. Semi off-road ya. Ini memang lebih tinggi. Seat positionnya memang lebih tinggi. Wah, ini asik Ini banget. tipenya Desert Sled. Desert Sled. Iya. Ini berapa cc? Ini 800 cc. 800 cc. Jadi kelas Scrambler 800, 400 dan 1100. Tapi ini mewah loh, walaupun off-road. Biasanya kan off-road tidak bisa yang mewah ya. Ya. Ini mewah. Wow. Jadi nggak hilang ciri premiumnya. Bener, premiumnya tetap ada. Motor Ducatinya tetap. Om, nanya lagi ini berapaan Om? Ini sama 429. 429? Ya. Wih, gila. Semewah ini Om. Nah, itu dia. Wih, ini gila loh Om. Itu dia makanya. Mewah loh ini. 400-an. Iya, sayang loh kalau nggak pindah ke garasi rumahnya. Asik emang Iya kan? bener deh. Bener-bener Om Anto emang the best nih. Berarti nggak salah. Kita mampir ke sini tuh nggak salah. Om, kita liatin lagi ada apa lagi. Yuk. Ini mau lihat apparelnya. Oh, ini apparelnya. Berbagai macam ya. Ya, ini apparelnya untuk yang Ducati merah ya, yang performance ya. Yes. Dari rompi, dari jaket ya. Kalau kita lihat semua jaketnya ada protektornya ya. Oh, ini Buat pelindungnya buat safety. Dan ini resmi dari Ducatinya. safety. Ya, yes. Wah, ini juga buat yang perempuan. Nah, ya kita juga Iya. yang untuk yang Bisa khawatir. size-nya kecil juga ada. Siap. Om, saya lihat sana ada motor gede itu apa? Oh, Yang ini tadi ya. Om bilang. Kita mau lihat yang ini. Yes. Oh, ini Strada. Multistrada. Multistrada. Jelasin Om, Multistrada itu apa? Oke, saya mau jelasin Strada yang ini ya. Yes. Yang 1260S. Ya, 1260. kebetulan warnanya ini satu-satunya. Jadi kalau misalnya ada yang mau pesan ini nggak ada lagi yang lain nih. Oh, inden. Warna Volcano Grey. Enggak, memang kita ordernya cuma satu. Oh gitu. Ordernya cuma satu. Kita sengaja kita mau bikin supaya jalanan nggak terlalu banyak gitu ya. Iya, iya, iya. Dan kalau ada yang punya nih, gue banget nih yang punya nih. Gitu. Om, ini berapa saja? Ini 1200. 1.200. Keren. Ini yang off-road atau tipe jalanan adventure. sih? Ini yang tipe adventure. Oh, adventure. Jadi tipe adventure ini dia sekarang udah dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan dan juga fitur-fitur untuk berkendaranya. Oke. Jadi ada fitur urban, ada fitur touring, ada fitur sport. Oh. Itu enaknya Ducati itu kita bisa setting. Setting di dalam sininya. Yes. Tinggal pencet mau sport, mau urban, atau apapun. Mau touring. Wah, keren. Dan satu hal yang Ducati klaim bahwa Ducati itu lebih baik gitu ya, Yes. bahwa dalam hal safety. Oke. Jadi Ducati itu punya Ducati wheelie control. Jadi kalau pas pada saat dia wheelie, dia nggak akan ke belakang jatuh. Oke. Kita bisa set mau segini, mau segini. Tapi itu udah nggak mungkin ke belakang. Terus kemudian ada traction control. Oke, Jadi apa itu traction control? Kalau misalnya kita terlalu cepat bisa kita kurangin. Ya kan? Terus kemudian ada juga cornering ABS. Cornering IBS, apalagi Ya, Om? pas pada saat kita nikung, Oke. nggak usah takut slip. Ya, Bisa gitu? bisa begitu. Dan itu semuanya cuma ada di Ducati. Keren banget. Ini settingnya kontrolnya pencet yang mana? Seandainya. Seandainya ya ini memang mesti dinyalain dulu, Oke. tapi semuanya ada di sini. Ini bisa dilihat boleh timnya saya. Nah, ini ada di sini nanti ya. Ini pencet ada di sini untuk modenya, kontrolnya ya. modenya. Nanti Kemudian- keluar di layarnya. Yes, betul. Kita bisa setting urban atau apapun ada di sini atau Ya. mau touring ya. Mungkin ada yang udah dibuka nah itu. Oh, ini udah dibuka ya. Kayak mobil ya Ya. settingnya ya. Ini bisa lihat yang tidak di stiker. Kita pencet ini modenya segala macam. Di sini nanti akan keluar nih settingannya mau apa aja. Ya. Termasuk yang selip tadi yang corner ya, tidak akan selip. Ada di setting. Cornering ABS. Cornering ABS. Kalau cornering ABS memang udah di ini kan. Oh, udah di setting, udah tidak perlu diapa-apain, memang udah akan seperti itu. Om,
Ini kan bisa dibilang motor sempurna. Nggak ada kekurangannya kalau gue bilang. Harganya berapa Om? Nah kalau yang ini harganya, coba kita lihat ya. Ya, harganya 809 juta. Masuk akal sih. Masuk akal ya? Masuk akal sih. Masuk akal. Nah ini sama nih, lagi promo. 809 juta, free biaya balik nama. Free biaya balik lama yang 12,5% Yes. tadi. Wow. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya additional discountnya bisa sampai 96 juta. 96 juta diskonnya. 3 Gak hari. rugi, gak rugi. Wih, 3 hari lagi. Kenapa kita sebenarnya promo? Karena kita baru pindah dari showroom lama. Showroom lama yang sebelah sana ya. Oke. Kita baru pindah ke sini Desember tahun lalu. Oke, sekarang Ducati itu berada di daerah Kemang, tepatnya dekat sekali dengan Kemang Village, namanya Moto Village, alias kampungnya anak motor. Semua anak motor ada di sini, apalagi hari weekend. Wah, penuh banget. Om, keren banget ini Om. Saya benar-benar terpukau, apalagi dengan sempurnanya motor ini. Luar biasa. Teman-teman, Sama-sama. thank you banget ya, udah ditemenin, udah dikasih lihatnya. Tas dulu. Abis ini kita akan jalan-jalan sama Ducati ya. Oh, oke. Kita akan seru-seruan. Nanti Om Manto join ya, kalau bisa join nih, kalau nggak Iya. sibuk kita akan nyebut-nyebut dikit nyoba Ducati. Thank you Manto. Thank you. Bye. Thank you. Masih sekitar Ducati. Tadi udah ngobrol-ngobrol mengenai klub Ducati Doci, ada juga Monster. Sekarang ada hal lain lagi selain mengenai Ducati. Di sini ada Om Jul, boleh bisa jelasin Om siapa? Halo teman-teman, saya Muhammad Yularisa Mastana, saya sekretaris mobilitas dari Ikatan Motor Indonesia. Saya Certified International Motorcycle Trainer. Saya melatih Asia Pasifik, satu-satunya pemilik Golden License untuk motorcycle training. Saya juga pelatih untuk di Korlantas dan di Ducati Indonesia. Wow, Mbak Lu. Ini pasti senior. Ini suhunya jalanan, jadi nggak sembarangan yang buat teman-teman di jalanan. Nanti akan dijelasin sama Om Jul. Ada perempuan, boleh ceritain ini siapa dan apa? Oke, nama saya Dea, Des Moderna Indonesia. Jadi khusus lady bikersnya Ducati. Wow, ada perempuan di dalam motornya Ducati. Jadi bukan cuma cowok nih, ada juga cewek dan juga ada juga yang lain ya, yang belum terekspos ya. Ada juga banyak. Om Jul, cerita dulu nih dari Om Jul. Om Jul ini ngapain aja sih kalau ada di klub motor, atau Om Jul bisa ceritain tata cara jalanan itu seperti apa sih buat pengendara motor untuk amannya Om? Baik, terima kasih. Pertama, kegiatan saya sehari-hari adalah di Sekretariatan Ikatan Motor Indonesia. Ikatan Motor Indonesia itu mewadahi, memayungi, membuat regulasi, ya intinya adalah mensejahterakan masyarakat otomotif agar teman-teman otomotif ini bersatu, kita bisa mendunia. Wow, satu hal. Yang kedua, perihal mengenai tata cara berlalu lintas. Jadi ada 6 prinsip mengemudi berkeselamatan. Oke, ada 6. Pertama, Yang pertama adalah paham akan aturan dan tata cara berlalu lintas. wow, itu Aturan dan tata cara berlalu lintas. Jadi kalau itu belum lulus, Anda tidak boleh belajar mengendarai motor, apalagi mobil. benar. Yang kedua, tahu dan prinsip berbagi jalan. Setuju. Ya, berbagi jalan itu gini, tidak ada di dalam aturan, tapi bisa membuat
kendaraan tersebut kecelakaan. Contohnya, kalau Anda tiba-tiba belok kiri, walaupun sudah menggunakan sen, di aturannya memang marka jalan terputus, Anda boleh ke kiri. Tapi kalau Anda tidak berbagi jalan, tidak menghormati orang lain, Anda bisa sebagai mencelakai orang lain. Yang ketiga adalah mengenal perlengkapan vital kendaraan. Apa fungsinya rem, apa fungsinya gas, apa fungsinya kita di atas motor, bagaimana memposisikannya. Ya. Yang keempat, karena sudah tahu oleh fungsi-fungsinya, ayo kita belajar menjalankan kendaraan. Menjalankan dari mulai sebelum motor ini dinyalakan mesinnya, dorongnya, mundurnya. Jadi kita nggak seperti bajingan ya, maju mundur, tolong. Rubuh motornya bisa mendirikan, terutama makin besar harus penting bisa mendirikan kendaraan sendiri. Walaupun bobot kendaraan tersebut sebesar 390 kg atau 400. Semua adalah teknik. Ya, kalau teknik diserap, tinggal pelatihan. Ya, sehingga sudah meningkat. Yang kelima adalah perlengkapan keselamatan berkendara. Roda 2 tidak punya perlengkapan keselamatan seperti mobil. Jadi Anda menggunakan roda kendaraan itu harus tepat. Terutama tipsnya adalah ini di tropical itu hawanya panas. Jadi jangan juga menggunakan jaket yang tebal ataupun yang tidak bisa breathable, panas dari dalam ini harus bisa keluar. Angin dari luar, angin segar harus bisa masuk ke dalam. Juga nih, kenapa perlengkapan keselamatan berkendara itu penting agar pada saat tidak sengaja terjadi kecelakaan mengurangi fatalitasnya. Nah, bila pemilihannya tidak tepat membuat Anda juga celaka. Contohnya helm ini personal, jadi nggak boleh bikin bro. Kalau bikin dia akan membentuk kepala seseorang, sehingga tadinya pas jadi besar. Ya, kalau dia besar baik kalau kita ngerem atau lepas gas, helmnya begini, turun. Kepala kita akan lebih capek, yang lebih fatigue dan lebih lelah. Nah, ini harus pas. Jaket kalau dia tidak bisa breathable atau panas dari dalam tidak bisa keluar, angin masuk, akhirnya menjadi emosi panjangan. Yang kedua bisa dehidrasi. Yang keenam, manajemen perjalanan. Ini yang paling penting. Manajemen perjalanan ini. Saya mau ke kantor nih. Waktunya saya tetap 20 menit, jangan dipatasin 20 menit. Karena di Jakarta Raya ini tentunya kita semua tahu macet. Yang kedua kondisi jalan, yang ketiga iklim dan lain-lainnya. Jadi kasih waktu 10 menit lebih. Biasanya kalau sudah mulai yang namanya buru-buru atau waktu sudah mulai mendekat, segala cara kita halalkan. Lawan arah, naik trotoar dan lain-lain. Mobil pada ngerem, kita mau terus padahal ada ikram. Jadi 6 prinsip pengemudi ini penting. Yang terakhir buat teman-teman dari City Riding adalah pelajari, kenali, belajar mengemudi berkeselamatan yang tepat. Ya harus dengan seorang yang bersertifikat agar refleksnya menyelamatkan. Yang namanya ngerem bukan pantatnya pindah ke depan. Nah, gini ya, itu enggak ya? Atau pantatnya pindah ke depan karena teknik ngeremnya. Yang sering terjadi. Nah, perlu diketahui memang bagaimana seorang bisa lulus ujian kalau nggak pernah belajar. Tapi punya SIM. Masalah kira-kira. Mari kemari bersama-sama, ayo kita bahas, diskusi bagaimana caranya untuk mengendarai yang tepat. Ini setuju sih. Ternyata detail dan baru tahu ya, kalau nggak kita tahu ternyata itu dipikirin ya, dari jaket, dari helm kita baru tahu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sebelum ngobrol sama Mbak Dea, Om Jul ini adalah sering diundang sama klub-klub motor untuk mengenai penjelasan safety riding dan lain-lain. Jadi yang tadi sebelum kita wawancara di sini ngobrol sama Om Jul adalah, saya pikir klub motor itu jalan-jalan aja, touring aja yang ramai. Ternyata ada tata caranya. Ada. Gimana Om ceritain Om? Jadi kalau 6 prinsip tadi sudah dikuasai, ya tentunya kita mempunyai hak mendapatkan sertifikat berupa SIM. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa naik motor rame-rame tapi tidak menyusahkan? Ya. Yang pertama aturan dan observabilitas, yang kedua berbagi jalan. Yang ketiga kita melaksanakan kegiatan training mengendarai berkelompok atau bertouring. Jadi formasinya seperti apa, keselamatannya dan kenyamanannya seperti apa. Karena sekelompok manusia tidak dianggap sebagai seorang diri di jalan raya. Yang ketiga kegiatan yang namanya touring atau melibatkan banyak orang, tentunya adanya pengurus.
Oke. Contohnya kita di event ada panitia A, panitia B, panitia C. Di tata cara membentuk kelompok juga ada namanya officer, disebut road captain, officer, safety officer, sweeper dan lain-lain. Oke. Nah itu ada trainingnya juga. Agar apa yang kita lakukan bersama-sama ini itu melakukan apa sih, kita melakukan senang-senang tuh, hobi, happy. Benar. Ya. Tidak ada dari yang lebih menyenangkan dengan menyenangkan orang lain. Setuju. Jadi jangan juga kita touring akhirnya menyusahkan orang lain Dan bikin orang tahu di jalan. Yang uniknya sekarang setiap manusia berkelompok melakukan kegiatan di jalan apapun di satu tempat pasti mengalahkan kepentingan publik. Nah, itu Setuju. boleh. Setuju. Setuju. Ya, jadi tugas kita bersama, terima kasih nih bisa menyampaikan supaya kita peduli sama-sama. Oke, Om, saya mau tanya. Ini kan mengenai rombongan di jalan orang touring. Saya itu sering ngalamin entah lagi naik mobil atau motor, rombongannya datang, digas kenceng-kenceng, suruh minggir. Itu benar nggak sih, Om? Baik, terima kasih. Jadi gini, manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Betul. Ya, hak mendapatkan prioritas jalan yang sama, hak berkewajiban memberikan jalan pada kendaraan yang sudah memberikan indikator. Oke. Ya, contohnya di depan udah kasih sen, ya kasih jalan sen. Benar. Kita nggak punya hak lagi untuk orang yang mau kiri disuruh ke kanan, nggak boleh. Oh, Ya kan, kanan suruh kiri nggak boleh. Tetapi pada saat rombongan, ya yang pertama adalah ini, ikuti aturan lalu lintas. Yang namanya kendaraan lebih lambat wajib ada di sebelah kiri. Setuju. Kadang-kadang masyarakat ada di sebelah kanan. Ya. Nah, kalau kita boleh meminta, tapi diberi atau tidak itu adalah hak masyarakat. benar. Ya, tapi secara prinsip kita lebih kencang, kalau ini dihambat tentunya akan menghambat orang lain. Ya. Jadi oleh sebab itu terkadang terpikir, wah ini ego, ini arogan. Sebenarnya enggak, karena kalau kita enggak membuat minta dia ke kiri, tentunya akan menghambat kendaraan sampai ke belakang. Oh. Jadi kalau pernah dibayangkan nggak, macet, ternyata setelah kita mulai kemacetan nggak ada apa-apa, betul ya? Benar. Kosong, nggak ada apa. Karena apa? Karena ada kendaraan yang menghambat sehingga ini ngerem kan beruntun belakang. Iya, benar. Ada kendaraan dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Nah, kalau kendaraan ini lancar, yang ke kanan, yang dari kanan secara perlahan mau pindah ke kiri dengan aturan berbagi jalan, mungkin akan membuat nyaman. Oleh sebab itu biasanya kelompok kendaraan ini karena melaju lebih cepat di sebelah kanan, dia meminta untuk kendaraan yang lebih lambat pindah ke lajur kiri. Oke. Ya, jadi sebetulnya meminta itu wajar. Wajar. Tapi kita tidak namanya memerintah atau mengharuskan kendaraan itu lebih, enggak. Oh, tetap pabrik punya hak ya. Terus buat teman-teman yang tadi belum mengerti atau belum tahu, Om Jul ini adalah trainer untuk berbagai macam klub motor. Jadi di mana Om Jul ini memberikan sedikit ilmu cara safety riding di jalan. Jadi buat teman-teman klub motor itu nggak sembarangan asal jalan ya. Nanti Om Jul itu milih, bisa dibilang leader atau yang menjadi officer. Akan diajarkan sama Om Jul tata cara standar di jalan bagaimana, cara touringnya bagaimana, formasinya seperti apa, 1 row atau 2 row, Berkomunikasinya gimana, ada kode-kodenya, Om Jul yang ajarin ya. Jadi buat klub yang belum tahu, semuanya itu nggak sembarangan. Itu ada ilmunya. Jadi benar-benar memang dibuat seperti menyenangkan tapi tetap aman. Karena cara standarnya ternyata diajarin sama Om Jul ya. Buat teman-teman yang belum tahu anak motor apapun, kalau bisa tetap cara safety-nya dilakuin ya. Atau mungkin bisa secara profesional, di sini ada Om Jul yang memang benar-benar trainer untuk mengurus hal tersebut. Kayak di Ducati tadi barusan ada Om Jul lagi ngajar trainer untuk Ducati ya. Gitu, keren banget. Terima kasih bro. Saya terima kasih bisa menyiarkan, berbagi, menyampaikan kepada masyarakat. Terima kasih banyak. Sama-sama, ini thank you buat teman-teman yang ada di jalan karena lagi musim banget nih, motor, bebek, Vespa, HW atau motor besar lainnya itu semua touring. Akhirnya kita tahu semua nggak sembarangan, ada tata caranya dan ada ilmunya yang harus pelajari. Thank you Om Jul. Terima kasih bro. Om Jul, tadi jangan kemana-mana dulu, saya mau ngobrol sama Mbak Dea. Kalian itu akan tambahin. Mbak Dea ini adalah lady maker, cewek yang naik motor gede. Hari ini Mbak Dea dari bisa dibilang mengendarai Ducati. Mbak Dea ini udah tur Eropa, udah naik motor di Eropa sendirian. Wow, nggak takut? Enggak. Berapa kilo paling panjang?
Rally Week tahun 2018 itu aku dari Jerman ke Italia via Switzerland. Via Switzerland. Iya. Gitu. Pokoknya itu yang namanya corner tikungan tuh nggak bisa habis sampai tua sampai enak sampai ini mau nggak mau kita hajar terus tikungan terus nggak takut nggak. Cuma sempet mikir karena kan sendirian gitu. Pohon gede-gede gitu kan, ini ada zombie kah atau ada vampir kah gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin aman lah, bisa cuman ya itulah puasnya. Tapi puas ya? Puas banget, karena macet. Di sana udah ada macet. Jadi benar-benar lain ini tuh masih enak banget ya? Iya, autobahn itu benar-benar unlimited speed. Benar-benar. Berapa terkencang? Aku pernah 230 sampai 250. Udah sampai kayak gitu. Aku salah yang Itu perempuan. Ya aku mau tanya, dari sepanjang perjalanan tour Europe kita sebutnya, keunikan apa yang terjadi sama banyak. Kita yang paling aneh? yang paling aneh apa ya? Nggak ada yang aneh sih, cuman aku nambah saudara, nambah teman. Di sana tuh aku kenalan sama riders di Italia di situ. Jadi tahu-tahu ada yang jadi sweeper aku, jadi captain buat aku. Jadi dia bilang, "You are so crazy." Tapi Mbak Dea ini keren banget, apa namanya, pertama yang udah ada saya surprise, pertama pasti lagi nikah. Mungkin dari orang sebelum jadi baker pas udah, wih ada perempuannya, itu pasti udah maklum. Semua orang akan lebih shock sedikit. Dan shock besar gue adalah ketika dia cerita, gue di tour Eropa lo naik motor sendirian. 10 hari. Itu negara apa aja? Aku Jerman, Switzerland, sama Italia itu keliling dari kota-kota kecilnya. Iya. Wow. Jerman ke Dresden Regno ke Switzerland langsung ke ini, Italia. Wow. Ada acara dunia. Klimaksnya di mana maksudnya? Di itu tadi. Di Italia. Semua Ducati ngumpul di situ, jadi satu dari berbagai negara, macam tipe semuanya itu. Party di situ. Oh, Gitu. asik. Jadi Ini benar-benar pakai ada haji lah. Haji pergerakan kalau hanya anak motor ya? Iya. Itu berarti berbagai macam dunia ngumpul ya? Iya, khusus kita. Bukan dari Indonesia mau beda-beda apa? Ada waktu itu ada Kak Heru sama Kak Aji, aku. Ya, Kak Heru nggak bareng, sendirian. karena aku sendirian. Sendirian memang dari Jerman sengaja pengen touring Europe, kelilingin puas-puasin 10 hari. Jerman, Regno, udah langsung 12 Switzerland ke Italia. Keren banget. Mau nangis sendirian, mau ini sendirian ya harus kuat, harus ada GPS dulu. Yes. Di motor sama mobil. Yang pasti safety rankingnya harus Oh iya. harus ya, harus Kayak ya. gitu. Pasti. Benar-benar. Mbak, ini aku mau nanya, mungkin dari perempuan. Perempuan lu takut gak sih untuk masuk ke motor gede? Enggak, asal dia tahu skillnya, dia tahu safety ridingnya. Pokoknya ya yang Om Billy bilang, pokoknya kalau kita udah tahu skill, motor apa aja pasti bisa dan nggak pernah takut. Jadi nggak perlu khawatir buat wanita di luar sana. Semua pasti bisa. Main motor gede pasti bisa ya. Pasti bisa asal ada kemampuan, dia tahu tekniknya safety riding, kayak Om Billy bilang kan, safety riding itu penting banget. Benar. Jadi kita aman, kita nyaman. Oke, dreamnya Mbak Dea setelah ini apa? Kan pasti punya Iya, kebetulan ingin ke Italia lagi tapi via Finland sama Austria. Wow. Iya, ke Finland mau lihat aurora, Iya. terus ke Austria baru ke Italia. Kalau kemarin kan Jerman, Swiss, Italia, ini kita Finland, Austria. Keren, sekali lagi semuanya. Amin. Oke, Amjul, thank you.